warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Nah, dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan pemimpin. Pemimpin yang baik merupakan seorang yang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi ataupun memotivator sumber daya manusia yang ada, individu baik dalam lingkup organisasi maupun di luar, dapat diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan demi mencapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui salah satu fungsi manajemen, yaitu kepemimpinan. Dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan supervisi pendidikan atau lebih dikenal dengan pengawasan pendidik, dan hal ini berkonsep dasar yang saling berkaitan. Pendidikan tidak sama dengan mengajar. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada siswa dengan memberikan stimulasi positif yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sedangkan pengajaran hanya berkaitan dengan menambah pengetahuan saja, artinya mentransfer ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan keterampilan siswa. Nah, kepala sekolah bertugas sebagai supervisor, harus pandai menentukan indikator-indikator apa saja yang penting dipenuhi oleh sekolah agar kualitas sekolah meningkat dan tujuan pendidikan di sekolah dapat semaksimal mungkin tercapai. Hal ini karena pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang baik merupakan aset negara. Nah, pendidikan merupakan salah satu hal penting dari pembangunan bangsa Indonesia. Maka pendidikan dapat perhatian yang khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 3 ditegaskan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Agar dapat menjaga kualitas pendidikan, maka perlu untuk menjaga keprofesionalan guru dalam hal ini sebagai individu yang merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui tataran institusional dan eksperiensial. Nah, secara etimologi mengatakan bahwa pimpin yang berarti bimbing atau tuntut merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Kemudian melalui kata inilah lahir kata kerja memimpin yang merupakan arti kata membimbing atau menuntut. Secara terminologi, beberapa ahli mengemukakan pendapat terkait definisi kepemimpinan. Nah, ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja bersungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Menurut George R. Terry 1960, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Salamet 2002, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, supervisi pendidikan tertuju pada perbaikan proses belajar mengajar. Proses ini jelas juga berkaitan dengan kegiatan lain, di antaranya
Upaya untuk meningkatkan pribadi dan kualitas guru, kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat dan juga orang tua siswa, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkupan pendidikan, supervisi utama bermuara pada tujuan akhir, yaitu menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki kompetensi yang menentu, bahkan melampaui standar kompetensi lulusan yang telah diterapkan. Nah, supervisi pendidikan yakni pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidik atau peningkatan mutu pendidikan untuk melaksanakan sasaran supervisi, yaitu peningkatan kinerja secara efektif. Maka perlu adanya peningkatan kemampuan guru. Dilihat dari uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa fungsi dari supervisi pendidikan itu sendiri, yang pertama, membentuk sekolah maupun pemerintahan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan SKL yang telah ditetapkan, bahkan lebih. Yang kedua, membantu guru mengembangkan profesinya. Yang ketiga, membantu agar sekolah dan orang tua masyarakat dapat terjalin kerjasama dengan baik. Nah, adapun gaya kepemimpinan dalam supervisi pendidikan, guru dapat mencapai kepuasan kerja dengan adanya peranan dari pemimpin ideal yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat tergantung pada kondisi dan masalah yang dihadapi. Banyak model gaya kepemimpinan yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya yang menurut Faturrahman dan Supardi 2017 mengatakan bahwa ada 4 gaya dari sebuah kepemimpinan. Yang pertama yaitu directing, yaitu gaya ini digunakan untuk menyelesaikan tugas yang sulit dan bawahan yang belum berpengalaman dan termotivasi dalam mengerjakan tugas tersebut. Pimpinan mengarahkan apa yang perlu dan harus dikerjakan. Yang kedua yang adanya yaitu coaching, yaitu pemimpin yang menggunakan gaya ini berciri khas selalu memberikan arahan secara rinci, instruksi secara jelas, dan mengawasi pekerjaan bawahannya dari jarak dekat, sehingga gaya ini dikenal juga dengan gaya pemberitahuan. Adapun yang ketiga yaitu supporting. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan fasilitas dan juga bantuan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Adapun yang terakhir gaya yaitu model delegating, yaitu pemimpin dalam gaya ini cenderung mendelegasikan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Keempat gaya ini memiliki kelemahan dan kelebihan, bergantung pada lingkungan kerja yang dihadapi pemimpin dan bagaimana kesiapan bawahannya. Idealnya, setiap pemimpin akan mampu memiliki gaya sesuai dengan kondisinya dan situasi serta kemampuan guru dan bawahannya, stafnya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang dapat dikatakan terbaik di antara kesemua gaya yang ada, karena model kepemimpinan yang bisa diterapkan sangat bergantung pada kondisi dan situasi, serta pengalaman pengikut dan tugas yang perlu dilaksanakan. Nah, kepemimpinan dan supervisi merupakan dua hal yang tak terpisahkan, bahkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tidak bisa ada tanpa supervisi. Supervisi sangat berperan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, memotivator, menggerakkan orang baik seorang maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jika sinkronnya dalam dunia pendidikan, individu yang menjadi seorang motivator, penggerak, dan mempengaruhi seorang tenaga pendidik adalah kepala sekolah yang menjadikan pemimpin dalam lingkungan sekolah. Seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang memiliki keahlian dalam menguasai supervisi yang efektif. Supervisi pendidikan bertujuan memberi bantuan dari para pemimpin sekolah
yang bertujuan kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya di dalam menciptakan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, penerapan gaya kepemimpinan di setiap sekolah atau madrasah yang idealnya bergantung pada kondisi yang terjadi dalam sekolah. Nah, mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga bawahannya dapat bekerja dengan produktif. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.